Bab 1599, Jalan Menuju Keselamatan. Dewa utama eksekutif Lin Yaochu datang ke aula. Hanya ada satu kursi di aula yang kosong dan suasananya sangat sunyi. Lin Yaochu membungkuk dalam ke kursi sambil menatap penuh hormat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah dewa tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari aula samping, memegang sebuah pagoda kecil di tangannya. Penguasa Aula Dewa Selatan, Zuhazan. Lin Yaochu berbalik dan membungkuk dalam-dalam pada Zuhazan lagi, membungkuk lebih rendah dari sebelumnya, dan berkata dengan hormat, berjalan sesuai rencana penguasa Aula, dia memilih untuk membiarkan Sander Ye pergi. Zuhazan berjalan ke meja di dekatnya, meletakkan pagoda kecil di atas meja, mengambil pena dan mulai menggambar. Lin Yaochu masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Zuhazan tiba-tiba berkata, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Lin Yaochu berkata dengan hormat, apa yang dilakukan oleh penguasa aula adalah benar. Zuhazan melirik Lin Yaochu dan berkata sambil tersenyum, gak baik bagimu melakukan ini. Lin Yaochu merenung sejenak dan berkata, Aula Laksa Dewa Pusat membuat gerakan besar kali ini. Di permukaan, mereka menargetkan Sander Ye, tetapi sebenarnya mereka menargetkan Aula Laksa Dewa Selatan. Mereka ingin menelan Aula Laksa Dewa Selatan. Zuhazan mengangguk dan berkata, lanjutkan. Lin Yaochu berkata, mereka awalnya tidak punya alasan, penguasa Aula. Yang tidak ku mengerti adalah mengapa kita harus memberi mereka alasan seperti ini. Zuhazan berkata, kamu sudah salah. Lin Yaochu bingung. Zuhazan menatap lukisan di depannya, tangannya yang memegang pena melambai cepat, beralasan atau tidak, mereka tetap akan menargetkan kita. Lin Yaochu masih bingung. Zuhazan melanjutkan, kalau aku tidak terluka, mereka akan lebih berhati-hati, setidaknya tidak terlalu mencolok, tetapi setelah aku terluka, mereka sebenarnya tidak memiliki keraguan lagi. Bahkan jika Sander Ye tidak ada di sana kali ini, mereka akan menemukan alasan lain untuk menargetkan Aula Laksa Dewa Selatan milikku. Lin Yaochu berkata dengan suara yang dalam, tapi jika kita membiarkan Sander Ye pergi, itu pasti akan memberi mereka alasan yang logik. Zuhazan tiba-tiba bertanya, pendapatmu tentang daerah kumuh, apa? Lin Yaochu tercengang. Zuhazan tertawa dan berkata, apa kamu benar-benar berpikir Sigonan punya ide untuk mengubah kebijakan daerah kumuh? Lin Yaochu mengerutkan kening, penguasa aula, apakah maksudmu ada seorang ahli di belakangnya yang memberinya saran? Zuhazan mengangguk, Sigonan adalah pria yang berani dan ahli strategi, tetapi strateginya terbatas. Dia tidak dapat menemukan ide cemerlang itu. Yang terpenting, dia tidak dapat memiliki pagoda kecil ini. Selagi dia bicara, dia melirik pagoda kecil di sampingnya. Lin Yaochu menyipitkan matanya sedikit, Sander Ye. Zuhazan berhenti menulis dan berkata, lihat. Lin Yaochu melangkah maju dan melihat lukisan di depan Zuhazan. Dalam lukisan itu tampak sebuah sungai yang naik turun. Zuhazan berbisik, waktu di pagoda kecil, ini adalah jenis waktu yang benar-benar baru. Lin Yaochu menatap Zuhazan, yang berkata, kita perlu melihat masalah ini dari berbagai arah. Mengapa kultivator pedang itu ingin mengubah daerah kumuh? Apa yang bisa dia dapatkan? Mengapa dia rela mengorbankan bahkan benda ilahi seperti pagoda ini untuk mengubah tempat ini? Lin Yaochu sedikit bingung. Zuhazan melanjutkan, mari kita buat dua asumsi. Asumsikan kultivator pedang itu benar-benar menerima instruksi dari para dewa. Pupil mata Lin Yaochu tiba-tiba mengecil, itu. Zuhazan meliriknya, mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, lalu berkata sambil tersenyum, apa menurutmu itu tidak mungkin? Lin Yaochu berkata dengan suara yang berat, ini. Zuhazan tersenyum dan berkata, jika begitu mari kita ambil hipotesis kedua. Misalkan dia tidak memiliki hubungan dengan para dewa. Lalu pertanyaannya adalah,
dari mana pagoda kecil ini berasal? Dan seperti apakah keberadaan orang yang dapat menciptakan waktu? Lin Liaochu tampak serius. Zuo Zhan mengambil pagoda kecil itu. Dia menatap pagoda kecil di tangannya dan berkata dengan lembut, kalau asumsi pertama adalah dia benar-benar mendapat petunjuk dari dewa, lalu jika dia meninggal di Aula Laksa Dewa Selatan, apa jadinya nasib kita? Lin Liaochu berkata dengan suara yang dalam, seluruh aula akan dieksekusi. Zuo Zhan menambahkan, kalau asumsi kedua, dia meninggal di Aula Laksa Dewa Selatan, apa yang akan kita lakukan? Lin Liaochu berkata, suatu karma yang kuat dan tidak diketahui akan datang, dan Aula Laksa Dewa mungkin dalam masalah. Zuo Zhan mengangguk. Lin Liaochu sedikit bingung, penguasa aula, jika memang begitu, mengapa kita tidak melindunginya sampai habis? Zuo Zhan berkata dengan lembut, ada hipotesis ketiga. Ada kekuatan yang tidak diketahui di belakangnya, dan dia benar-benar seorang penghujat. Apa yang dia lakukan sebenarnya adalah untuk menumbangkan Aula Laksa Dewa. Lin Liaochu tercengang. Zuo Zhan berkata, jika memang benar demikian, maka seluruh Aula Laksa Dewa Selatan kita benar-benar telah mengkhianati dewa di tiang pancang. Lin Liaochu tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi. Zuo Zhan menambahkan, sekarang ini sudah bagus. Kirim saja kultivator pedang itu pergi. Tidak peduli jenis apa dia, karmanya akan ditanggung oleh Aula Laksa Dewa Pusat. Sekarang kamu mengerti mengapa aku membiarkan Shigo Nan mengirimnya pergi dan tidak membunuhnya, bukan? Lin Liaochu mengangguk, mengerti. Zuo Zhan berkata, jika Sander Ye benar-benar utusan dewa kelak, kita pertahankan Shigo Nan untuk menjaga hubungan baik. Shigo Nan adalah alat tawar-menawar kita dengan dia lagi. Tapi, jika dia benar-benar seorang penghujat dan kekuatan di belakangnya biasa-biasa saja, maka kita dapat segera mengeksekusi Shigo Nan dan sepenuhnya memutuskan hubungan kita dengannya. Sambil mengatakan hal itu, dia meletakkan penanya dan berkata, kita bisa menyerang ketika maju dan bertahan ketika mundur. Lin Liaochu membungkuk dalam-dalam, mengerti. Zuo Zhan tiba-tiba berkata, kita bisa melanjutkan apa yang terjadi di daerah kumuh, tetapi kita membuat beberapa perubahan. Lin Liaochu menatap Zuo Zhan, yang berkata, jangan memudahkan para pedagang itu begitu saja. Aula Laksa Dewa akan membeli lahan produksi dengan harga murah, lalu menjualnya kepada para pedagang itu dengan harga tinggi. Lin Liaochu ragu sejenak, lalu berkata, para pedagang itu sudah menaikkan harga agak tinggi. Jika kita membelinya dengan harga rendah sekarang, aku khawatir orang-orang di daerah kumuh itu tidak mau. Kalau tidak mau, Zuo Zhan tiba-tiba mengambil pena dan menulis di atas meja, dan dua kata besar tertulis di atasnya, pembuat onar. Lin Liaochu langsung mengerti. Ketika Shigo Nan terbangun, dia tiba-tiba duduk dan menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Apakah dia masih hidup? Dia melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di sebuah rumah batu kecil dan di luar masih hujan deras. Tak jauh dari situ, seorang gadis kecil sedang bersandar di meja dengan obat yang direbus di sebelahnya. Shigo Nan berkata dengan lembut, Nona Rani. Dia mengenali gadis kecil di depannya. Sander Ye telah menyuruhnya untuk menjaganya baik-baik. Pada saat ini, Rani terbangun setelah mendengar suara Shigo Nan. Ketika dia melihat Shigo Nan terbangun, dia segera bangkit dan berlari ke arahnya, sambil bertanya dengan cemas, Tuan Shigo Nan, apakah kamu sudah sadar? Shigo Nan sedikit bingung dan bertanya, kenapa aku di sini? Rani hendak berbicara ketika seorang wanita masuk dari luar pintu. Itu Meila Sang. Shigo Nan tercengang, Nona Sang. Meila Sang memegang kantong obat di tangannya. Dia berjalan mendekati Rani, menyerahkan kantong obat kepada Rani, dan berkata sambil tersenyum, semua sudah selesai. Rani berkata, baik. Dia mengambil kantong obat dan berjalan ke samping. Shigo Nan berkata, Nona Sang, kamu menyelamatkan aku. Meila Sang berkata,
kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Sigonan sedikit bingung. Meila Sang tersenyum dan berkata, apa kamu masih percaya pada dewa? Sigonan terdiam sejenak, lalu berkata, benih dewa dalam tubuhku telah dibersihkan, dan aku tidak lagi memenuhi syarat untuk percaya pada dewa. Meila Sang berkata, mungkin bukan hal buruk jika benih dewa telah dimusnahkan. Sigonan sedikit bingung. Meila Sang berjalan ke jendela dan melihat keluar. Hujan turun deras seperti curahan air dari ember. Sigonan berkata dengan suara yang dalam, Nona Sang, aku tahu kamu bukan orang biasa. Saudara Ye sekarang menjadi incaran Aula Laksa Dewa Pusat dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kamu, Meila Sang berkata, jalan menuju keselamatan terletak pada dirimu. Sigonan bingung. Meila Sang menatap hujan badai dan berkata lembut, hujan seharusnya lebih deras, sehingga bisa membersihkan dunia. Di langit berbintang yang tidak diketahui, waktu dan ruang tiba-tiba mulai menggeliat di suatu tempat, dan saat berikutnya, seorang pria berjalan keluar. Orang yang keluar adalah Sander Ye. Sander Ye memandang sekelilingnya dan hendak pergi ketika sebuah indera keilahian terkunci padanya di seluruh wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang melesat menembus ruang dan waktu, menuju langsung ke arahnya. Kecepatannya amat cepat. Ketika dia melihat cahaya pedang, cahaya itu sudah tiba di depannya. Sander Ye tidak mundur melainkan maju, mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Dia menggunakan pedang Yi. Bang! Seberkas cahaya pedang meledak dari lapangan bagaikan letusan gunung berapi. Kekuatan dahsyat itu langsung mengejutkan Sander Ye dan membuatnya mundur. Wilayah bintang di sekitarnya langsung hancur oleh cahaya pedang dan berubah menjadi gelap. Sander Ye berhenti dan mendongak. Di ruang gelap di kejauhan, seorang pria berjalan ke arahnya. Itu Jiano Guan dengan kotak pedang di punggungnya. Jiano Guan menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, kamu juga kultivator pedang. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang Yi terkondensasi di telapak tangannya. Jiano Guan melirik pedang Yi di tangan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, menarik sekali untuk menetapkan niat menjadi tak terkalahkan. Bisakah kamu mendukung niat yang begitu besar? Sander Ye berkata dengan tenang, jika begitu kamu tidak perlu khawatir. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Di dalam kegelapan ruang dan waktu yang pekat, seberkas cahaya pedang menerobos lapangan bagaikan guntur, mencapai jarak ribuan kaki dalam sekejap. Jiano Guan tertawa dan menunjuk jarinya. Sebuah pedang tiba-tiba melesat ke langit dari kotak pedang di belakangnya, lalu menebas secara diagonal dan menghantam pedang Sander Ye dengan dahsyat. Ketika pedang itu ditebaskan, sesuatu di lapangan tampak terkoyak, dan itu sangat tajam dan menusuk. Bang! Begitu kedua pedang itu bersentuhan, gelombang kejut cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyapu semuanya. Pada saat ini, seluruh galaksi bagaikan cermin yang rusak parah, hancur dalam sekejap. Para pria kuat dari Aula Laksa Dewa yang bergegas datang tidak berani mendekati area ini sama sekali, dan berhenti ratusan ribu kaki jauhnya. Yona Jun juga ada di antara mereka. Ketika melihat Sander Ye ternyata mampu melawan Jiano Guan dengan kekuatan yang setara, semua orang kuat sangat terkejut. Tahukah kamu, Jiano Guan berada di peringkat ketiga di antara semua dewa utama, dan dia juga kultivator pedang, jadi seberapa mengerikan kekuatan bertarungnya. Tapi, kultivator pedang di depannya mampu menandinginya. Dari mana monster ini berasal? Mata Yona Jun tenang, tanpa ekspresi terkejut apapun. Haha. Di kejauhan, tawa keras Jiano Guan tiba-tiba terdengar. Dia menatap Sander Ye dari kejauhan, matanya penuh semangat juang. Baik, jarang sekali bertemu kultivator pedang yang kuat. Ayo, tangkis pedangku. Sambil berbicara dia menunjuk ke satu titik. Weng. Saat suara pedang terdengar,
Sebuah pedang melesat ke langit dari kotak pedang di belakangnya dan menuju langsung ke arah Sander Ye. Di balik pedang ini, ada energi pedang sepanjang 1000 kaki, yang menyerbu ke arah Sander Ye seperti gunung. Sander Ye perlahan menutup matanya, dan merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, pedang Yi mengembun. Kali ini bukan hanya tekad untuk tak terkalahkan, tetapi juga tekad untuk tatanan. Kekuatan iman. Tidak ada permusuhan. Dua ilmu pedang digabung menjadi satu. Pada saat ini, energi pedang di sekitar Sander Ye melonjak seperti letusan gunung berapi, menyapu seluruh alam semesta galaksi. Bersambung.